hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat Masjid Nawawi Sadiqin, akramani wa akramallahu ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita siang hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah. Oleh karena itu, khatib tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosannya berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan berpesan kepada panjenengan semua secara umum untuk senantiasa sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian imtithalul awamir wa ijtinabu ma nawahi, menjalankan segenap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semaksimal dan sekuat mungkin menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah berupa syariat Islam melalui Nabi Muhammad. Semoga kehadiran kita semua di Masjid Nawawi Sadiqin ini senantiasa langkah demi langkah kita, mulai dari rumah, mulai dari langkah yang kanan dicatat dengan beberapa kebaikan, disusul langkah yang kiri digugurkan beberapa kesalahan-kesalahan hatta nyampai duduk di sini tempat. Semoga Allah catat semuanya itu sebagai amalun min amalid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin sidang Jumat Masjid Nawawi Sadiqin yang sangat kami hormati, tak banyak khatib menerangkan dan berwasiat dan mengingatkan berkibar kepada diri kami sendiri juga kepada hadirin sekalian bahwa kita bisa menoleh ke atas, ke kanan dan ke kiri, betapa megahnya masjid yang sudah kita renov ini. Akan tetapi di balik ini semua, di balik yang sudah kita capai ini semua, harus dilandasi dengan sebuah kata, yaitu syukur, berterima kasih. Baik itu berterima kasih kepada seluruh kalangan donatur dan seluruhnya, lebih-lebih kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kalau tidak dengan tangan kentaranya Allah, kalau tidak dengan qudratullah, maka kita tidak bisa menduduki masjid yang menurut kami saat ini sudah sangat pesat kemajuan di bidang pembangunannya. Namun berterima kasih saja tidak cukup. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya dan alangkah senangnya Allah Subhanahu wa taala ketika baitun min buyutillah ini diindahkan, juga diramaikan, senantiasa lebih senang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah pertama pada siang hari ini yang kita saksikan bersama, masjid yang awalnya seperti yang kita ketahui bersama, kita megah seperti ini, mudah-mudahan hati kita juga megah dengan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga berbunga-bunga dengan rasa syukur kepada Allah taala, sehingga syukur yang telah kita laksanakan nanti, syukur yang telah kita ucapkan nantinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita tergolong yang pertama. Bila andaikan kita semua
syakartum berterima kasih, la azidannakum. Taukidnya dua di sana, lam dan nun yang bertasydid. Sungguh-sungguh akan saya tambahkan, sungguh-sungguh akan saya perbanyak. Itu syukur. Kita kalau berterima kasih 10, maka la azidannakum, sungguh-sungguh akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga dengan kita bersyukur nantinya masjid yang sangat sudah rapi dan megah ini kita isi dengan kemegahan nilai-nilai keagamaan yang tinggi, juga yang tidak kalah pentingnya kuantitas dari jamaah itu sendiri. Semoga berawal dari tempat yang baik, didatangi orang yang baik, semua berniatan baik, akhirnya berbuah baik semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oleh karena itu syukrul mun'im, terima kasih itu menurut Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali itu ada 3. Asyukru bil ilmi, wasyukru bil aqli, wasyukru bil lisan. Wa haqiqatuhu, hakikatnya ada 3. Syukur berterima kasih ini kita tidak serta-merta memperoleh terima kasih kepada siapapun, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada fasenya, ada step by stepnya, ada tahapannya. Kapan kita bisa sampai kepada syukur tingkat-tingkat tersebut? Yang pertama, syukur bil lisan. Kita harus banyak-banyak berterima kasih, baik kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Sang Pencipta. Kita sering ketika diberi rezeki dari manusia berterima kasih, alhamdulillah. Itu berarti level pertama kita semua sudah melaksanakan. Apa itu? Berterima kasih bil lisan, dengan mengucapkan bil qauli alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah maupun kepada sesama manusia, niscaya hal positif akan mengalir kepada lawan bicara kita. Hal positif akan pasti mengalir kepada Sang Pencipta kita kalau kita sudah berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada apa? Atas hidup yang sudah kita alami, atas beberapa kesehatan, kehidupan yang tidak bisa kita hitung nikmat-nikmatnya. Mengapa? Saking banyaknya para hadirin. Jangan jauh-jauh. Ketika tangan kita bisa mengangkat, sinkron dengan otak kita menggenggam, sinkron dengan otak kita melebarkan tangan lagi, itu sudah nikmat luar biasa. Mengapa? Karena syaraf itu berarti kita normal. Andaikan kita syarafnya tidak bisa sinkron dengan tangan kita yang seperti ini, niscaya tidak connect. Akhirnya anggota badan kita tidak sempurna, tidak bekerja secara maksimal karena kontrolnya itu di otak kita. Bagaimana kita bisa mensyukuri satu sel yang berjuta-juta sel di otak kita disinkronkan kepada seluruh tubuh. Katanya otak, duduklah kamu, duduk. Berdirilah kamu, berdiri. Larilah kamu, lari. Berjalanlah kamu, jalan. Siapa yang mengontrol? Itu adalah syaraf kita. Kapan kita melangkah? Kapan kita kanan kiri? Kok gak kanan semua, barengan dengan kiri? Itu semua yang mengontrol otak. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung itu semua, tidak akan bisa menghitungnya. Karena Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada lagi masih tuhsuha. Ada tuhsuha fi'il mudhari yang
yang tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu, jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan, tidak akan bisa menghitungnya. Lantas bagaimana kalau tidak bisa dihitung? Karena tidak bisa dihitung, marilah kita berterima kasih dengan tiada hitung. Karena nikmat Allah tidak bisa dihitung, maka kita berterima kasih tiada terhitung. Biar apa? Biar kita tidak ingin simbiosis mutualisme, ingin balas budi. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berterima kasih sekian banyak. Kenapa? Karena merasa diri ini tidak bisa membalas nikmat-nikmat Allah, mulai dari anggota tubuh yang tidak bisa kita hitung nikmatnya. Belum rezeki, nikmat dalam tubuh kita. Kita bisa makan, kerasa asin, kerasa pahit, kerasa manis, bisa menelan itu makanan, bisa mencerna dengan baik. Itu syukurnya subhanallah. Karena apa? Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana, di rumah sakit yang tidak bisa makan, bahkan itu makanannya ditekan oleh dokter, oleh suster. Sedangkan kita apa saja sesuka hati kita bisa, kita mau makan sate, kita makan sate, kita makan gulai, mau makan gulai. Namun tidak semua orang di luar sana bisa mengkonsumsi itu semua. Oleh karena itu, sering-seringlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan. Yang kedua, asyukru bil, pertama asyukur lisan, yang kedua asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Bagaimana? Bahwa semua nikmat-nikmat yang kita peroleh ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat kerja, saya dapat penghasilan, itu wasilah. Perantara Allah memberi kita rezeki, memberi kita sebuah kenikmatan melalui tangan-tangan makhluknya, yang sejatinya itu melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tanamkan di hati kita bahwa rezeki yang telah sampai kepada kita itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, kita akan mudah untuk mengucapkan alhamdulillah. Mengapa? Di dalam hati sudah tertanam minallah, minallah, minallah. Maka harus ilallah, ilallah, ilallah. Mengapa? Minallah, rezeki ini dari Allah, kesehatan dari Allah, maka harus ilallah, kepada Allah. Yang ketiga, para hadirin, asyukur bil jawarih. Syukur dengan anggota badan kita, syukur dengan tenaga kita, syukur dengan badan kita. Kita dibikin sehat oleh Allah. Berapa umur kita? Yang 30 berarti 30 tahun nafas dan nyawa panjenengan tidak pernah berhenti. Yang 40 tahun berarti nyawa dan nafas panjenengan 40 tahun belum pernah berhenti. Yang 60 tahun berarti nafas dan hembusan nafas itu tidak pernah berhenti. Mengapa? Itu rahmat dari Allah. Tidur bernafas, duduk bernafas. Maka dari itu, anggota badan yang diberi kesehatan oleh Allah, mari bersama-sama kita gunakan kepada jalan Allah. Karena ini dari Allah, mari kita gunakan ke jalan Allah. Dengan cara bagaimana? Kita tak bisa menafkah dengan mal kita, maka dengan tenaga kita. Gak bisa dengan tenaga kita, dengan pendapat kita. Gak bisa dengan pendapat kita, minimal doakan yang baik. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa dengan jawarih kita berangkat ke masjid, berangkat kita ke masjid. Kalau dengan syukur kita berjawarih, kita memberi nafkah kepada keluarga kita, niati itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan niat mensyukuri badan yang sudah sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika tiga itu
itu tersinggung. Lisan kita berucap ini adalah nikmat dari Allah bil qaulil hamdulillah. Hati kita mantap bahwa itu minallah, kita akan kembalikan ila Allah Ta'ala. Yang akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini menjadi salah satu hamba yang minasyakirin, akhirnya menjadi hamba yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو التواب الرحيم.